Annyeonghaseyo, Dharmainita. Kita akan lanjutin lagi. Ini aku bahas yang topik ke-41. Masih soal yang reading. Jadi sebenarnya ini adalah rekaman yang kedua. Aslinya tadi pagi itu jam 4 pagi aku sudah rekam sampai soal nomor 11. Dan itu kan mau aku buat, mau menekan tombol jedah gitu ya. Maksudnya tombol pause kayak gitu kan aku mau ke toilet. Ternyata yang tak tekan adalah tombol yang kuklik itu rekam dari awal. Jadi rekaman yang dari nomor 1 sampai nomor 11 itu hilang sudah. Akhirnya karena aku udah kagol.com, aku tinggal tidur akhirnya. Itu jam setengah 5-an, karena aku rekamnya sekitar jam 4 pagi. Ya jam setengah 5-an lewat gitulah, karena itu udah dapat durasi 34 menit. Nah ini ku ulangin lagi, mudah-mudahan yang ini lancar nanti sampai selesai. Ini ku buat sedapatnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih semangat untuk mengejar level 3 atau level 4 ya, paling tidak. Oke, seperti biasa soal yang pertama itu mestinya adalah tata bahasa. Nah, saya itu baru, saya atau aku ya, aku aja ya, aku itu baru sadar kalau ternyata kayaknya ini di penjelasan soalku yang kemarin itu ada yang keliru sedikit. Jadi nanti buat teman-teman semua yang ikutin video ini, tolong direvisi sedikit ya. Aku belum nemu soal yang kemarin itu yang nomor mana gitu. Tapi ini berkaitan nanti. Kita coba nomor 1 ya. Topik 2 loh ya ini. Buat yang nonton video ini adalah topik 2 untuk tingkatan intermediate dengan advance. Jadi kalau teman-teman yang masih beginner mungkin agak rumit sedikit, tapi kalau misalnya pelan-pelan insya Allah bisa. Yang penting paling tidak belajar kosakatanya ya. Oke, nomor 1. Pilihannya ini adalah kata dasarnya itu boida ya, artinya kelihatan. Jadi boyo tuh, tata bahasanya adalah aoyo tuh. Walaupun, jadi boyo tuh, walaupun kelihatannya boyo ya itu artinya panjang ya, artinya harus, koma, supaya, harus kelihatan, titik-titik, supaya, titik-titik, gitu ya, aoyo ya. Dan biasanya yang ya ini diikuti dengan tata bahasa belakangnya adalah elsu ita. Jadi kayak harus belajar supaya lulus topik 2. Itu sangat giant stroke ya, sangat apa ya namanya? Sangat natural gitu kalimatnya ketika tata bahasa a o yo ya bergandengan dengan elsu ita di belakang. Kemudian hoi daga itu kan saat melakukan sesuatu, terjadi sesuatu ya. Masih ingat, aku yakin teman-teman masih ingat semua. Jadi hoi daga saat kelihatan titik-titik kayak gitu ya. Kemudian boy denji itu kan apakah, jadi apakah kelihatan kayak gitu ataukah tidak gitu ya. Boy denji apakah pergi atau tidak saya tidak tahu misalnya gitu. Apakah kuliah, lanjut kuliah, apakah cari kerja saya tidak tahu, misalnya kalimatnya seperti itu kata apakah di sana menggunakan denji. Di sini ada hyong itu mas, kakak laki-laki, chagawo itu dingin ya, maum hati, tatet hada hatinya hangat. Berarti ini kan kontras. Kalimat yang di sebelah kirinya itu adalah dingin, kalimat yang di sebelah kanannya adalah hangat gitu kan. Itu kan kontras. Berarti yang paling tepat adalah yang do ya. Walaupun kelihatannya dingin gitu ya, tapi mamen kata hada. Tapi sebenarnya hatinya hangat. Orangnya ramah kayak gitu ya. Sekarang nomor 2, orangnya baik. Docak hakona, kata docak hada itu artinya kan tiba, sampai tiba ya. Tata bahasanya adalah gona itu adalah atau. Docak hakona tiba atau, dan docak hanika, nika ini ketika kita belajar cogep, waktu di cogep ya level 1, level 2, nika itu artinya karena, dan dia bisa diikutin bentuk lampau, bisa diikutin bentuk sekarang kayak gitu ya. Nika karena. Itu waktu cogep. Ketika kita belajar lebih dalam lagi, enika itu tidak selalu artinya karena. Jadi arti kedua dari enika itu adalah saat atau ketika. Jadi hampir mirip dengan lt. Jadi ini docak
docak halte kayak gitu ya. Enika ya, ketika, saat. Jadi ini akhirnya tahu ya bahwa ini tidak selalu artinya karena. Kemudian nomor 3 docak hagoden. Goden itu kalau di belakangan artinya karena. Nah, goden ini kalau di tengah-tengah gini artinya kalau. Ini makanya saya itu jadinya waktu pas baca soal ini lagi itu akhirnya ngecek di buku Grammar in Use yang intermediate ya. Saya cross check ulang itu kayaknya sepertinya di soal yang sebelumnya itu aku ada salah keliru jelasin masalah golden ini. Jadi tolong teman-teman ini edisi revisi ya, edisi revisi. Maafkan aku karena memang ada kekeliruannya. Jadi golden itu kalau di tengah-tengah gini artinya kalau, jika, kalau atau jika ya artinya. Jadi kalau kata docak hagoden ini artinya jika tiba, kalau tiba gitu ya. Kemudian yang keempat, docak haryoku. Ryoku ini kalau di belakang kan artinya akan. Kalau di tengah-tengah artinya untuk. Tolong ya teman-teman, ini karena edisi revisi, jangan marah ya. Oke. Nomor 2, jibe di rumah, di hujan, nerida itu kan turun, sejak hekta. Mulai turun hujan ketika tiba di rumah, saat tiba di rumah, kan gitu yang paling cocok ya kalimatnya. Makanya jawabannya adalah nomor 2. Ingat, nikah di sini bukan artinya karena, tapi artinya ketika atau saat. Seandainya ini boleh diproses buat teman-teman yang paham ya dengan bentuk nikah yang artinya karena. Tahu nggak kenapa kalau misalnya di sini diartikan karena itu salah? Karena ini di nomor 2 ini kalimatnya adalah bentuknya lampau. Kalau bentuknya lampau, harusnya nikah di sini. Kalau di tengah-tengah ini artinya karena, ini harusnya bentuknya lampau. Jadi bukan jibe docak hanika, tapi harusnya jibe docak hesenika, kayak gitu. Jadi ketika dia berartinya karena, dia bisa berbentuk lampau, bisa berbentuknya kalimat yang sekarang. Tapi ketika nikah itu artinya saat atau ketika, dia hanya diikutin bentuk yang sekarang. Tidak bisa diikutin bentuk lampau ya. Itu bagi yang ingin belajar lebih dalam. Tapi bagi yang bingung, abaikan informasi yang tadi. Sekarang nomor 3. Keda itu artinya terbangun. Jian artinya tidak. Enji, apakah jadi? Apakah tidak terbangun? Kayak gitu ya. Kejianenji, apakah tidak terbangun atau tidak? Gitu ya. Nomor 2. Kejian turuk. Turuk itu artinya supaya ya. Kalau di tengah-tengah dia artinya supaya gitu ya. Kalau di belakang tidak ada artinya. Karena ini nanti di tengah berarti artinya supaya. Supaya tidak terbangun gitu ya. Keji antoro. 3. Keji antoni. Nah, doni. Doni ini sebenarnya dia ternyata bisa bisa digantikan dengan nende kayak gitu ya. Bisa digantikan dengan tapi tidak selalu. Nah, karena fokus di sini kita hanya menerjemahkan, bukan cara pemakaiannya terlalu ribet. Jadi ini cuman kandan hake sama hal koyo aja. Jadi ini akan ku jelasin sedikit aja. Doni itu secara garis besarnya kita bisa diartikan 2. 1 artinya karena, 2 artinya tetapi. Nah, kapan artinya karena? Jadi dia itu menunjukkan sebuah perubahan ya. Ingat ya, karena doni itu kan dia menunjukkan perubahan. Jadi dulu dia miskin, sekarang dia jadi kaya. Terus akhirnya sombong. Dulu waktu masih miskin misalnya, dia orangnya ramah. Misalnya ini loh ya kalimatnya. Jadi setelah kaya, dia menjadi sombong. Karena kaya, dia menjadi sombong. Nah itu dia bisa menggunakan doni. Kemudian, atau bisa dibuat kalimat seperti ini. Minggu lalu harganya mahal, tetapi sekarang harganya murah. Nah itu kan kontras. Itu bisa menggunakan doni, ya. Jadi itu ada dua artinya, ada dua fungsinya secara umum. Satu bisa artinya karena, yang kedua bisa artinya tetapi. Ingat ya, doni ini memang agak ribet ya penggunaannya. Saya sendiri kadang-kadang itu agak, aduh ini harus gimana ini kalau misalnya dibikin kalimat kayak gitu kan. Kadang terpaksa kalau misalnya kita lagi nulis kayak gitu, bukalah buku tata bahasa itu untuk meyakinkan bahwa kita itu benar menggunakannya ya. Dan patokanku itu biasanya adalah buku Korean Grammar English. Kenapa aku merasa bahwa aku merah-merah? Nomor 4, keci anera. Nera itu kan artinya karena tidak terbangun. Di sini ada kata keci anke. K itu artinya kan supaya.
supaya tidak terbangun. Berarti jawabannya nomor 2. Keji anturu. Sekarang nomor 4. Kalau pengen tahu artinya semua, kalau pengen tahu artinya semua ya nggak apa-apa sebenarnya ya. 아기가 자고 있어서 깨지 않게 조용히 방 안으로 들어갔다. Itu artinya apa? Masuk ke dalam kamar dengan 조용히, pelan-pelan. Itu kan berarti nggak bersuara supaya tidak terbangun. Karena apa? Anaknya jago 있다, sedang tidur. Sekarang nomor 4. Ini ada kata neli goja. Neli itu artinya meningkatkan, goja artinya untuk. Jadi kata neli goja artinya untuk meningkatkan. Di sini ada kata giwiheso, artinya untuk. Wow, udah jelas ini jawabannya berarti 1 ya. Neli giwiheso untuk meningkatkan, neli goja untuk meningkatkan. Kemudian nomor 2, neli gimusopke. Gimusopke itu begitu. Jadi begitu tiba menelpon. Begitu selesai ini mengerjakan yang berikutnya. Itu kata gimusopke artinya begitu. 3, neli는 대신에. 는 대신에 ini artinya gantinya ya, gantinya naik kayak gitu. Atau bisa juga dia ditempelkan di kata benda ya, gantinya ayah, aku yang pergi, misalnya seperti itu. Itu kata nen 대신에 ya, menggantikan. Kemudian nomor 4, neli는 반면이. nen 반면이 ini sama dengan jiman, tetapi gitu ya, atau diartikan sebaliknya. Misalnya ini harga anggur mahal, sebaliknya harga apel murah, misalnya kayak gitu. Nen 반면이. Makanya nen 반면이 ini kalau mau gampangnya kita artikan tetapi gitu, itu udah nggak masalah ya. Berarti jawabannya 1 ya, untuk meningkatkan. Kalau penasaran ingin tahu artinya semua, kita artikan di belakang ya. Jaju bata berarti sering menonton langsung siaran. Itu siaran itu kayak siaran TV ya, sering menonton siaran TV. Dan Hanguk Sinmun berarti kan koran Korea untuk meningkatkan silyok, kemampuan bahasa Korea. Dan aku hampir tidak pernah membaca koran ataupun nonton TV Korea. Aku nggak sempat. Aku adalah kaum rebahan. Selanjutnya, nomor 5. Ini ada kata 청소기, ini adalah vacuum cleaner. 선풍기 itu adalah kipas angin. 세탁기, mesin cuci. 전화기 itu pesawat telepon. siwanan baram. Siwanan itu kan siwan itu kan sejuk. Baram angin sejuk. Wow, ini jelas jawabannya 선풍기 ya. Manada bertemu angin yang sejuk. Mak itu cerah. Berarti disimbolnya segar gitu ya. Godan segar dan keket bersih. Jayon alam yang bersih dan segar. Nekim rasa gederu seperti itu. Jadi kita bisa merasakan seperti berada di alam ya. Rasanya gimana? Bersih dan segar ya. 선풍기 namanya aja iklan ini. Nomor 6. Ini soal bonus ini kok dibilangin sama anak-anak yang belajar biasanya nomor 1 sampai 10 itu dianggap sebagai soal bonus untuk topik ya. Topik 2 itu soal yang harusnya tidak boleh salah sebenarnya ya. Yang one kita punya rumah sakit, Neng artinya bank, KG, toko, hagwon itu lembaga pendidikan khusus seperti itu kok di bahasa Indonesia. 안정된 aman, neil besok, wihayo untuk besok yang aman. 고객님 pelanggan, Anda, jika dompet sojomi dengan berharga. Sebenarnya kata sojomi itu kan berharga ya. Sojomi. 생각하겠습니다. berpikir. Ini kan kami akan memikirkan dengan berharga, itu kan lucu banget ya. Mungkin maksudnya kalimatnya adalah gini. Kami akan memikirkan dengan sungguh-sungguh dompet Anda. Dompet itu kan isinya apa? Dompet itu kan biasanya isinya uang ya. Jadi di sini kita pemikirannya kita adalah untuk masa depan ini ya berarti ya. Jadi jawabannya adalah neng bank. Maksudnya apa? Nabung ini ya kemungkinan besar ya. Sekarang nomor 17. Yotong lalu lintas anjon keselamatan. Jadi keselamatan lalu lintas. Kemudian jonbi itu adalah listrik. Joriak menghemat, jadi menghemat listrik. Yecol itu artinya etika. Yoyuk itu artinya pendidikan, jadi pendidikan etika.
Kemudian Hwangyong itu lingkungan, Boho artinya perlindungan, jadi perlindungan lingkungan. Kita ulang, keselamatan lalu lintas, menghemat listrik, pendidikan etika. Ini penting banget ya, kalau punya adik-adik diajarin etika yang benar ya. Kemudian ini Boho, perlindungan lingkungan. Omma, 잘 다녀왔습니다. Bu, aku udah pulang. Cham, sangat, hangaun, senang, menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan. Hanmati, perkataan. Jadi, perkataan yang sangat menyenangkan. Uri ai, anak kita, anak kami, anak kita gitu ya, mengartikannya. Hakyo, sekolah. Daninan, tuan pergi, gil, jalan menuju sekolah. Jikyo juseyo, tolong jaga jalan menuju sekolah anak kami. Berarti jawabannya anak kita. Gyotong Anjon. Makanya kalau di area sekolah itu kita diminta untuk pelan-pelan ya, jangan ngebut-ngebut karena itu wilayah banyak anak kecil gitu ya. Sekarang nomor 8. Ini ada kata sawon, karyawan, mojib itu rekrutmen. Jadi ini adalah rekrutmen karyawan. Kemudian yoheng itu wisata, soge itu artinya perkenalan, memperkenalkan gitu ya. Jadi memperkenalkan wisata, tempat wisata. Jepung barang, solmyong penjelasan, jadi penjelasan barang. Hanme barang, hanme itu penjualan, anne informasi. Jadi kita ulang, informasi penjualan. Anne itu informasi ya, informasi penjualan. Penjelasan barang. Memperkenalkan tempat wisata. Rekrutmen karyawan. Oke. Segero, ke dunia. Mirero, ke masa depan. Hidarin nida, menunggu. Yorobun Anda. Kami menunggu Anda yang akan songjanghe naga. Itu artinya yang akan terus tumbuh. Yang akan terus berkembang ya. Songjanghe naga. Wahamke bersama. Dehan Jadungja. Ini nama perusahaannya ya. Bersama Dehan Jadungja. Jadi kalau kita artikan gimana? Kami menunggu Anda yang akan terus berkembang bersama. Dehan Jadungja. Jawabannya berarti sawon mojib, rekrutmen karyawan. Sudah sampai nomor 8. Lumayan cepat ini kayaknya. Sekarang nomor 9. Jangan lupa nanti filenya di-download ya. Jadi supaya belajarnya nanti mungkin lebih mudah. Terus, kalau misalnya di video yang saya buat itu, ya ini seperti ini. Nanti kalau di deskripsi itu ternyata belum kasih file untuk download materi soal ini, tolong ingatkan di kolom komentar ya. Di kolom komentar itu tolong kasih tahu kalau misalnya filenya kok belum ada gitu. Jadi nanti biar aku tautkan untuk aku kasih link untuk mendownload soalnya gitu. Karena kadang-kadang kalau pas lagi rendering, pas lagi ngolah untuk dijadikan video untuk diupload itu kan ini kan prosesnya agak lama. Itu tak tinggal gitu loh. Makanya kadang-kadang itu kelupaan untuk upload soalnya ya. 2015 Chongsonyeon, ini soalnya disuntikin bener semua ya. 2015 Chongsonyeon remaja, Guahak, itu science, Bongari, itu klub, Jiwon, bantuan, Saop, usaha. Tapi kalau kita artikan gini, usaha bantuan klub science remaja tahun 2015 itu mungkin kan agak aneh ya. Maksudnya Saop usaha di sini adalah program ya. Jadi program bantuan untuk klub sains remaja tahun 2015. Injusi ini adalah nama kota ya, nama Injusi. Kalau kita ujian topik itu mesti nama kotanya Injusi gitu ya. Yorobun Anda kum mimpi gua dan himang. Himang itu ada harapan. Engwan hamida. Engwan itu mendukung. Jadi kota Inju mendukung harapan dan mimpi Anda. Sincong, mendaftar, desang peserta. Jadi peserta yang bisa mendaftar. Jung itu SMP. Godeng Hakseng ini adalah, Godeng itu kan SMA, Hakseng kan siswa. Berarti Jung Godeng Hakseng itu siswa SMA, SMP. Dasonmyeong 5 orang, Isang di atas Dongari klub di atas 5 orang ya. Hyosa, guru, Hanmyeong 1 orang, Poham Deoyaham,
harus termasuk 1 orang guru. Jadi sederhananya gini, minimal grupnya itu ada 5 orang. Berarti kan 4 orang siswa, 1 orang guru minimal itu ya. Kemudian jiwon bantuan, gemek uang bantuannya atau dana bantuannya, cuede maksimal, ibeng manon, berarti ini 2 juta won, ibeng manon. Ibek 200 man itu kan nolnya 4. Jadi ketika ditempelkan semuanya jadinya 2 juta. Saop gigan, masa programnya adalah tanggal 1 bulan 7 sampai tanggal 31 bulan 12. Berarti selama 6 bulan ya. Bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Untuk tahun 2015. Sekarang kita cocokkan. Nomor 1. Dongari jiwon, bantuan klub, Ilion 1 tahun dongan selama besok tenda terus menerus. Jadi terus dilakukan selama 1 tahun. Salah. Karena di sini hanya berlaku selama 6 bulan. Dari tanggal 1 bulan 7 sampai tanggal 31 bulan 12. Nomor 2, dongarinen di klub Godeng Hakseng Deloman man hanya Godeng Hakseng, hanya siswa SMA. Gusong Dewaya Hamidah, harus Gusong Dwe itu harus terdiri dari hanya siswa SMA. Salah, kenapa? Siswa SMA, siswa SMP, dan harus ada gurunya. Nomor 3, dongari waldong bibi, ini dari kata biyong, biaya. Jadi ini biaya kegiatan klub. Ibeng manon kaji sampai 2 juta. Ini kan ibeng manon. Ada suita bisa mendapat sampai 2 juta won. Betul, ini kan maksimal 2 juta won. 4. Dongari klub inwon. Itu kan anggotanya ya. Member anggota klub. Dose myong. 23 myong, 23 orang. Yongu saat do juga. Sincong hasuita bisa mendaftar. Kalau anggota klubnya, membernya ini 2-3 orang bisa daftar? Nggak bisa. Kenapa? Karena harus di atas 5 orang. Berarti jawaban yang benar adalah nomor 3 tadi ya. Bisa mendapat maksimal 2 juta won. Dari sini maksimal cuiti. Sekarang nomor 10. Ini yang putih-putih ini semuanya adalah tahun 2013. Yang hitam-hitam ini semuanya tahun 2015. Teman-teman semua yang nonton video ini boleh di-post kalau misalnya pengen coba nyoba-nyoba dulu jawab jawab soal ini, nanti jawabannya yang mana gitu ya. Jadi setelah itu kita bahas bareng-bareng. Oke, ini kita buat kesepakatan seperti biasa biar kita nggak pusing ya kepalanya. Ini garisnya pas ya. Ini kan 40, ini 50 ya. Jadi yang pertama adalah 40, 50. Kemudian yang ini kita anggap saja 23 ya. 23. Yang di sini sekitar, ini kan garisnya 20, berarti kita tulis saja 17. Jadi teman-teman, kita buat kesepakatan aja kalau ini adalah 23, yang ini adalah 17. Ini garisnya genep berarti 30. Yang ini sekitar 23 ya. Karena sama ini ya. Coba kalau misalnya kita pakai penggaris, ini set, ini kemungkinan besar adalah sama. Kemudian yang berikutnya, ini yang terakhir, ini nggak nyampe 10. Jadi kita tulis aja 8. Dan ini 10 ya. Kita tidak mengartikan semuanya sebenarnya ya, tapi karena ini ada hubungannya dengan pilihan nomor 4, ini tak terjemahkan sedikit ya, biar kita tambah kosakata juga. Hwajangpum itu artinya kosmetik. Hwajangpum artinya kosmetik. Eiryu artinya baju. Singyopum itu artinya bahan makanan ya. Singyopum bahan makanan. Singyopum bahan makanan. Kemudian kabangniu itu berarti produk kabang, itu apa namanya, tas. Sekarang kita lihat nomor 1. Singyopum berarti kan yang ini. Singyopum 2013 daripada tahun 2013 neronata meningkat
daripada tahun 2013 meningkat. Salah. Lihat dari sininya aja udah jelas salah ya kan. 2013 kan lebih tinggi daripada yang 2014, betul ya? Gitu aja ya, biar simple. Dari grafiknya ini udah ketahuan. Dari sebelah kiri, kanannya lebih tinggi. Salah. Bukan ngerota, bukan meningkat, tapi menurun. Nomor 2, Kabang. Berarti kan yang ini. 2013 Neoni EBH. EBH ini sama dengan yang dibandingkan. Dibandingkan tahun 2013, Jurota menurun. Dibandingkan yang putih, yang hitam ini menurun. Jurota menurun. 2014-nya menurun. Salah. Karena ini sebenarnya naik. Betul ya? Jadi 1 dengan 2 itu sudah salah. Kan nomor 3. Duhe. Berarti kan 2 tahun. Modu semua. Wajangpung. Ini kan Wajangpung. Gajang mani. Paling banyak mani terjual. Paling banyak itu katanya yang Wajangpung dua-duanya. Betul nggak? Betul. Garis yang putih ini kan yang paling tinggi. Garis hitam ini yang paling tinggi. Betul kan grafiknya? Jadi nomor 3 adalah jawabannya ya. Sekarang kita cek yang pilihan nomor 4. 2014. Berarti kan yang hitam. Eiryu. Berarti pakaian ini. Berapa tadi nilainya? Yang 2014 ini tadi kesepakatannya kita tulisnya 17. Berarti di sini kita ganti di atas ini kita tulis 17. Mogelkot itu kan makanan, ya, dan makanan ini kan makanan, gitu ya. Boda daripada makanan, yang ini sinyokung makanan. Mani lebih banyak. Betul nggak? 23 ini dari sini lebih banyak daripada yang ini. Salah. Betul kan? Salah ya ini. Salah ya. Salah. Apakah baju lebih banyak daripada makanan? Enggak. Yang lebih banyak makanan, yang lebih banyak adalah makanannya ya. Jadi jawabannya tetap nomor 3. Semoga tidak membingungkan ya penjelasannya. Aku kadang-kadang kalau pas lagi jelaskan gini, takutnya itu karena kita tidak bertemu langsung. Apa namanya itu, cicok secara langsung, terus jelasin gini, terus nanti kalian itu misalnya bingung, terus maksudnya gini ya. Karena kebetulan nggak gitu ya. Jadi aku nggak tahu apakah kalian itu bisa mengikutinya dengan gampang atau kadang-kadang malah bingung dengan mendengarkan penjelasanku. Tapi mudah-mudahan kalian tidak bingung sih. Bingung sih enggak, mungkin bosan ya. Bosannya nanti ya, kalau udah lulus topik 2 boleh bosan. Sekarang kita ke nomor 11. Oke. Nomor 11 ini, sebelum ku jelaskan, teman-teman mending perlu nggak ya? Tapi, oke. Sebelum menjelaskan nomor 11 ini, artinya macam-macam ini, bla 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 ini dan ini apa, tentang apa gitu, jawabannya nanti apa, ini ku kasih penjelasan sedikit bahasa Indonesianya dulu tentang secara keseluruhan ini apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi nanti ketika ngikutin pembahasan yang nomor 11 ini, teman-teman semua itu bisa lebih mudah. Sabar. Ini komputerku memang agak sedikit memakan waktu ya. Oke. Jadi cerita yang nomor 11 itu tentang kecambah. Nah, kecambah ini ada 2 macam. Aku buat 2 kotak aja biar mudah nanti. Ini tentang kecambah. Nah, di dalam cerita ini, nanti teman-teman itu akan ketemu dengan ada ternyata kecambah yang warnanya kuning, kecambah kuning. Yang kedua, itu ada kecambah yang warnanya hijau. Dan ini ditumbuhkannya berbeda.
nanti di dalam cerita itu, teman-teman itu akan ketemu dengan gini. Kalau kecambah yang warnanya kuning ini, dia itu untuk membuat kecambah yang warna kuning, itu kita kecambahnya nanti ditutup pakai kain hitam. Ditutup pakai kain hitam. Nah, kalau ini nggak boleh ditutup, dia harus kena sinar matahari. Harus kena sinar matahari. Harus kena sinar matahari. Karena dia kena sinar matahari, itulah kenapa nanti si kecambahnya ini berubah warnanya menjadi hijau. Dia nggak jadi kuning gitu loh ceritanya. Kemudian nanti di dalam cerita itu lagi ada apa perbedaannya kecambah kuning dan kecambah hijau ini? Yang satu tadi ini ya, dia kalau kecambah kuning dibuatnya kan pakai kain hitam. Terus kalau yang kecambah hijau dia tidak boleh ditutupin, tapi harus kena sinar matahari gitu kan. Ternyata di dalam cerita itu tadi, di dalam cerita seorang nomor 11 itu, kecambah yang warnanya hijau itu, nutrisinya itu lebih banyak. Jadi nutrisi yang ada di kecambah hijau ini itu lebih banyak dibandingkan yang warnanya kuning gitu loh ceritanya ini nanti. Ini adalah ilmu pengetahuan ya soal topik 2 ini memang sudah mulai kayak gini-gini. Kalau misalnya kita membahas terus soal topik sampai ke belakang-belakang gitu ya, yang readingnya itu nanti ketemu dengan makanan luar angkasa ya, dengan Ujusikum dan segala macam. Nah ini baru yang sederhananya. Oke, bisa diikutin ya cerita tentang apa kecambah. Ada 2 jenis, kecambah kuning, kecambah hijau. Kecambah kuning kalau kita buatnya ditutup pakai kain hitam. Kalau kecambah hijau itu harus kena sinar matahari, tak boleh ditutup. Kemudian karena dia kena sinar matahari, makanya dia berubah warnanya jadi hijau ya. Terus apa kelebihan dari kecambah warna hijau? Ternyata kecambah hijau ini nutrisinya lebih banyak. Udah ya, itu ya sederhana ya. Kita sekarang lihat soalnya. Dragon sekarang ini, akhir-akhir ini, corok kongnamul. Corok itu hijau. Kongnamul ini adalah kecambah. Jadi semua kongnamul, ini di sini kongnamul, kecambah ya. Kecambah hijau, canan yang mencari jubudel, ibu-ibu rumah tangga, nelgo ita, ini dari kata nelga, meningkat. Jadi banyak ya, meningkat. Akhir-akhir ini meningkat, banyak ibu-ibu rumah tangga yang mencari kecambah warna hijau, kecambah hijau. Titik. Noran kongnamuren, kecambah yang warnanya kuning. Ini sebenarnya cerita yang tidak ini ya. Kohesinya nggak bagus ini di ceritanya ini. Kadang-kadang aku juga bingung ini. Kalau anak bahasa pasti tahu ya. Orang di sini ini kecambah hijau kok ujuk-ujuk di sini tiba-tiba jadi kecambah kuning. Nggak masuk dengkul. Noran kongnamuren, kecambah yang warna kuning. Potong biasanya gomensek hitam, chonero dengan kain, chon itu kain dengan kain hitam, dopo ditutup, odun gelap, goseso di tempat, girenda itu dipelihara, jadi ditumbuhkan. Maksudnya apa? Dibuat gitu ya. Girenda itu artinya dipelihara, ditumbuhkan gitu ya. Menanam. Jadi menumbuhkan kecambah kuning di tempat yang gelap dengan menutupkan kain hitam. Gerona, tetapi corok kongnamuren ini kecambah yang warna hijau, corok, chonero dengan kain. Dari jianko tidak ditutup. Garida itu nutup. Garida, dari, nutup, tidak ditutup. Dan balgen, cerah, terang. Goseso di tempat yang cerah, di tempat yang terang. Jara itu tumbuh, dibuat tumbuh ya, jadi menumbuhkannya di tempat yang cerah dan tidak ditutup kain. Tadi seperti ceritaku tadi ya. Headbeat, cahaya matahari pada mendapat, ini ada kata so sebenarnya ya, yang dibuang. Ketika so itu dibuang, itu dia menjadi kalimat yang benar-benar writing style ya. Headbeat pada so gitu ya harusnya. Headbeat pada dengan mendapatkan cahaya matahari, corok segero ke warna hijau. Bionhan berubah, kongnamul, kecambahnya berubah ke warna hijau. Noran kongnamul boda, daripada kecambah yang noran yang kuning, Yongyangga nutrisinya nokta lebih tinggi. Nah ini dia kan. Teki terutama corok kongnamulren, kecambah yang warna hijau, noran kongnamul boda, daripada kecambah yang warna kuning, vitaminnya banyak, beroi sosok karena
mengandung, Dero-isos itu mengandung ya, karena mengandung banyak vitamin. Piro, huebok. Ini huebok itu pemulihan, piro itu capek. Jadi ini maksudnya ini adalah pemulihan stamina. Jota, bagus. Jadi bagus untuk pemulihan stamina gitu ya. Sampai sini bisa ya. Nanti komen di bawah ya buat teman-teman semuanya yang nonton video ini ya. Kalau misalnya aku jelaskan dengan gini gimana? Apakah lebih mudah? Kalau misalnya teman-teman merasa dengan dijelaskan dulu pakai bahasa Indonesia ini ceritanya tentang apa sih? Ternyata lebih mudah. Nanti untuk yang besoknya ke depannya itu nanti aku buat pembahasan soalnya dengan seperti ini. Jadi aku jelaskan dulu bahasa Indonesia sedikit, baru kita terjemahkan di dalam sini. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak gini, soalnya yang AVK, ya wes kembali ke model lama gitu kan. Karena semuanya ini tergantung dari teman-teman sebenarnya. Nomor 1, noran kong namuran, kecambah yang warnanya kuning, hetbit cahaya matahari batko, mendapat cahaya matahari dan jaranda tumbuh dengan mendapat cahaya matahari. Salah. Kecambah kuning kan harus ditutup dengan kain hitam tadi, ya kan? Salah, tet. Nomor 1, 2. Corok kong namuran, kecambah yang warnanya corok hijau. Gomen sek, hitam. Con, kain. Dopo, tutup. Hyunda, memelihara, menumbuhkan dengan menutup kain warna hitam. Kecambah hijau. Salah. Kenapa? Kecambah hijau itu harus kena sinar matahari. Nanti ketika dia kena sinar matahari, dia kan terus berubah jadi warna hijau, ya kan? Sekarang nomor 3. Noran kong namuran, kecambah yang warnanya kuning. Corok kong namul boda, daripada kecambah yang warnanya hijau, daripada kecambah yang warnanya hijau. Piro hueboke jota, bagus untuk huebok pemulihan piro stamina. Salah, bukan kecambah kuning ya yang bagus untuk pemulihan stamina, tetapi kecambah warna hijau kan gitu. Sekarang yang terakhir, corok kong namuran, kecambah yang warna hijau. Noran kong namure bihe dibandingkan kecambah yang warnanya kuning, yongyangda nutrisinya mantap lebih banyak. Betul? Betul. Jawabannya adalah nomor 4. Jadi teman-teman, ini kata yongyangda ini sering banget keluar di soal topik ya. Jadi ini teman-teman harus menghafal kata yongyangda. Selanjutnya kita ke nomor 12. Oke, nomor 12 ini juga tak jelasin sedikit ya. Nah, di soal yang nomor 12, nanti kita ketemu dengan gerakan dan otak. Jadi di dalam cerita di soal nomor 12 itu nanti menceritakan kayak gini. Ternyata ada hubungan gerakan dengan otak kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan gerakan gitu, itu akan merangsang otak kita untuk bekerja. Jadi jadi kita bergerak itu membuat otak kita itu juga ikut berolahraga gitu ya, ibaratnya kayak gitu, olahraga otak. Makanya karena ini bagus untuk ini ya, untuk rangsangan otak. Jadi kalau misalnya ini ada hubungan gerakan dengan kemampuan otak ya, dengan kemampuan otak atau dengan aktivitas otak. Nah, jadi kalau misalnya kita ini misalnya sering sekali mengangkat itu pakai tangan kanan, nanti ganti dengan tangan kiri kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya setiap kali kita ngambil buku pakai tangan sebelah kanan, kita ngambilnya pakai sebelah kiri. Kalau biasanya kita buka pintu itu pakai tangan kanan, ya kita gunakan tangan kiri kayak gitu. Karena ini gerakan yang sederhana seperti ini mampu merangsang aktivitas otak kita kayak gitu ya. Cuman mungkin buat ingat ya, ini secara sains ya. Kalau kita kaji secara agama mungkin, wah kalau orang Islam kan harusnya tangan yang digunakan adalah tangan kanan kayak gitu ya. Oke. Ini sains ya. Kita ke sekarang soalnya. Kira-kira tadi seperti itu ya. Bisa dipahami ya.
Nah, 손, tangan, 움직이는 것, menggerakkan tangan, nue, otak, wa, dengan 관련이 있다, ada hubungannya dengan otak. Jadi, menggerakkan tangan, itu ada hubungannya dengan otak, nue. Titik. 그래서 jadi, 손, tangan, 자주 움직이면, kalau sering menggerakkan tangan, nue, otak, 기능 itu fitur, kemampuan otak, 좋아질 수 있다, bisa menjadi bagus. Wah, ternyata dengan menggerakkan tangan, sering menggerakkan tangan, itu kemampuan otak kita bisa menjadi bagus. Gimana kalau misalnya kita jalan sambil kita gini-gini? Nanti dikiranya orang gila ya. Tapi malah otaknya bagus loh ya. Nomor dua selanjutnya. Tegi terutama manggul dewe. Jaju sering sayong haji anen son. Jadi tangan yang tidak dipakai sering umjigyote ketika menggerakkan. Jadi ketika menggerakkan tangan yang kita jarang pakai, yang seringnya tidak dipakai, nue otak do lebih 효과적으로 lebih aktif. Ya, secara aktif gitu ya. 효과적으로 ini secara aktif. 자극될 수 있어. 자극될 수 있다. Bisa merangsang. Jadi bisa lebih merangsang secara aktif. Menggerakkan tangan yang jarang kita pakai ya. Kalau biasanya kita pakai tangan kanan, berarti kita ganti dengan sering menggerakkan tangan kiri kayak gitu maksudnya kan. Kemudian 평소 sehari-hari, 오른손 tangan kanan, 많이 banyak, 쓴다면 kalau memakai banyak kan kalau sering memakai ya tangan kanan, 왼손 ke tangan kiri. 왼손을 많이 쓴다면 kalau memakainya seringnya tangan kiri, 오른손 tangan kanan 사용하는 것이다. Gunakan tangan kanan. Bisa dipahami ya. Kalau biasanya kita pakai tangan kanan, kita ganti gunakan tangan kiri. Kalau sering kita pakai tangan kiri, kita ganti dengan tangan kanan. 문을 pintu 열고 membuka dan menutup il. Ini il di sini bukan artinya kerja ya. Jadi danen il ini di sini artinya memang sudah artinya menutup. Ini sama dengan danen got corom seperti jadi seperti menutup dan membuka pintu. Gandanhan il hal yang sederhana. Jadi kita katakan hal ya ini il kerjaan yang sederhana atau hal yang sederhana. 그렇게 begitu hanen kot manero dengan hanya begitu saja melakukannya, dengan begitu saja melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu, nue gineng kemampuan otak, fitur otak kita, yuji menjaga kemampuan otak, de untuk. Jadi nende ini kalau dipisah begini ini artinya untuk ya, nende. Kalau yang nende artinya tetapi jadi karena itu nende itu di tulisannya gabung. Jadi makanya hati-hati. Makanya kalau misalnya kita yang udah belajar sampai Jonggep itu spasi kayak gini itu penting banget. Bahkan masih belajar Jonggep itu sangat pengaruh. Jadi yuji hanende domi denda. Domi denda itu apa? Membantu. Jadi membantu untuk mempertahankan, untuk menjaga kemampuan otak. Meskipun hanya dengan hal-hal yang sederhana seperti itu. Capek juga ternyata sampai nomor 12 ini. Nomor 1. Nue, otak, gondang, kesehatan otak, gua, dan son, tangan, umjiki는 것, menggerakkan, jadi menggerakkan tangan, dan kesehatan otak, soro, saling, 관계가 없다, tidak ada 관계, tidak ada hubungannya. Soro, 관계가 없다, saling, tidak berhubungan. Salah. Kenapa? Di sini sudah jelas 관련이 berhubungan, ya kan? Yang nomor 2, 우리 몸과 달리, gua dali berbeda. Kalau di bahasa Inggris kayak different from kayak gitu ya. Berbeda dengan tubuh kita, nue otak, gandanhan il dengan hal yang gandan, yang sederhana, jaget baci anta tidak mendapat rangsangan. Tidak mendapatkan rangsangan dengan hal yang sederhana. Gimana? Salah. Tadi kan udah jelas. Walaupun dengan hal yang sederhana itu mampu menjaga kemampuan otak. Makanya nomor 2 salah, ya kan? Memang gandanhan il yang kita kerjain kan di sini gandanhan il. Gandanhan il, hal-hal yang sederhana. Nue otak 활동,
aktivitas, jadi kegiatan. Waltum itu kan artinya kegiatan sebenarnya, tapi kalau kita artikan kegiatan otak lucu juga ya, aktivitas mungkin gitu ya, atau kegiatan, entahlah ya. Wih, untuk kegiatan otak, untuk aktivitas otak, itu apa namanya, familiar, apa bahasa Indonesia familiar sih, biasa gitu ya, terbiasa. Bang Bob, cara yang biasa, dengan cara yang biasa. Son, tangan, senenggot, menggunakan, dojota, lebih baik menggunakan tangan, dengan cara yang sudah terbiasa untuk aktivitas otak. Dengan tangan yang terbiasa maksudnya apa tadi? Kalau kita tangannya biasanya pakai kanan, ya udah kita pakai tangan kanan terus gitu. Kalau biasanya kita menggerakkan apa-apa dengan tangan kiri, ya udah kita bergerak terus dengan tangan kiri. Gimana? Sesuai nggak dengan yang ada di dalam cerita? Nggak sama kan? Salah toh? Kenapa? Karena di dalam cerita ini kan, kalau kita seringnya pakai tangan kanan, kita disuruh menggunakan tangan kiri. Kalau kita sering pakai tangan kiri, kita disuruh ubah tangan kanan. Gitu ya. Sekarang nomor 4. Jaju sayong Haji Anton sonel sayong hamyon. Ini kalau memakai tangan yang tidak dipakai jaju sering, nue otak jikin, aktivitas otak bal-bal hejinda menjadi berkembang. Betul? Betul. Kan menjadi lebih berkembang ya kalau kita menggunakan tangan yang jarang kita pakai. Jadi kalau misalnya sering menggunakan tangan kanan, ya kita ganti menjadi tangan yang sebelah kiri. Kalau sering menggunakan tangan kiri, kita ganti tangan yang sebelah kanan. Nanti supaya menjadi lebih pintar. Bisa jadi ya. Oke, itu penelitian ya. Ini bukan yang ada di dalam soal ini, bukan hoax ya. Ini karena ini teks seperti ini diambil dari dari sains biasanya. Sekarang kita ke 13. Oke, 13 ini sebelum tak lanjutin, ini mau tak pause sebentar. Aku mau minum dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 13. Jeda sebentar, aku udah minum, udah makan semangka 2 potong. Oke, yang nomor 13 ini tentang ini loh, omija. Omija ini adalah jenis teh yang ada di Korea ya. Omijacha biasanya ngomongnya omija. Nah, kita artikan satu-satu dulu. Tapi ingat, yang penting kalau di dalam soal kayak gini, kata sambung ini seperti kan Tuhan ini kan kata sambung, tidak boleh mengawali kalimat awal itu tidak bisa gitu ya. Kemudian seperti ini, igot, ini kan artinya this kayak gitu ya. Ini kan juga kata tunjuk itu nggak mungkin ya mendahului. Jadi kalimat pertama itu tidak bisa. Kita artikan satu-satu ya. Igosero dengan ini, manden membuat teh yang dibuat dengan ini. Yorem core saat musim panas, masinyon kalau diminum saat musim panas. Tegi terutama juta lebih baik, lebih bagus lagi kalau diminum saat musim panas. Teh yang dibuat dengan ini. Nah kan ya jelasin ininya itu apa? Omijanen, omija ini nama teh ya. Dasar kaji 5 jenis mat rasa. Nandaku, nada itu kan muncul rasa, jadi maksudnya itu dengan 5 rasa. Butyo, nempel, irem, nama. Jadi omija adalah nama yang ditempelkan yang artinya 5 jenis rasa. Taminada itu berkeringat, jian tidak ji, supaya tidak berkeringat. Betarel, sakit perut, nat menyembuhkan. Yoga itu efek isoso. So itu karena ya. So di sini artinya karena ada efeknya untuk apa? Menyembuhkan sakit perut dan supaya tidak berkeringat. Tohan dan mudohiye itu kan panas banget ya. Cicin itu tidak tahan maksudnya. Saran iki kepada orang yang tidak tahan panas. Immasinada itu selera makan. Nende itu dipisarnya untuk. Do juga domi dendang. Ada bantuan. Maksudnya apa? Membantu ya. Membantu juga untuk apa ya maksudnya? Memberi gimana? Membuat orang jadi nafsu makan gitu loh. Membantu
untuk membuat orang memiliki nafsu makan kepada orang yang tidak tahan panas. Jadi mungkin kayak gini loh, kalau kita makan makanan yang panas ya gitu kan, makan makanan yang panas banget, itu jadinya kan nggak berselera makanannya. Ada orang yang seperti itu ya, karena dia tidak tahan panas gitu. Jadi alangkah baiknya ketika dia makan yang makanan yang panas ini, mungkin dengan meminum teh itu, ini akan membuat dia menjadi lebih tahan panas gitu. Jadi dia lebih bisa menikmati rasa makanan yang panas itu tadi loh. Contohnya, bikin mie masih panas banget itu dimakan, itu kan ada orang yang memang tidak tahan ya, ada orang yang tidak tahan panas. Mana yang cocok? Yang paling cocok ikut ini tidak mungkin ya, karena mendahului Tuhan ini tidak mungkin, jadi ga dengan ra itu tidak mungkin. Jadi di sini ga ini kan pilihan 1 dengan 2 itu sudah jelas tidak mungkin. Jadi pilihannya hanya na ini aja kan, berarti kan na-nya itu kan ini. Omija, nama yang ditempelkan yang artinya 5 rasa. Ya kan? Kemudian naga atau nada. Kalau naga itu kan berarti lebih bagus lagi kalau diminum saat musim panas. Teh yang dibuat dengan ini. Dibuat dengan ini apa? Dibuat dari 5 jenis rasa ini tadi kan gitu. Nah, makanya jawaban yang cocok adalah naga, da, ra. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Sekarang yang nomor 14. Iron, ini, nah ini kan udah. Iron, ini, ya ini udah nggak mungkin mendahului kalimat ya, makanya di sini pilihannya tidak ada kata ga ya. Hengbok, kebahagiaan ini. Nekil tedo ichiman kadang merasakan kebahagiaan ini, jiman. Tetapi kadang-kadang himdelko sulit, oriol tedo ita, kadang-kadang merasa susah dan kesulitan gitu ya. Hajiman, tetapi nanen aku gederel mereka. Garecil temada setiap kali mengajar mereka. Nega aku kuka negara depio perwakilan utusan negara sendak hendak berpikir. Tapi setiap kali aku mengajarkan mereka, aku selalu berpikir bahwa aku adalah utusan, aku adalah perwakilan negara. Hangugoro dengan bahasa Korea, Karen Munhwakwon, ini kan budaya lain, Haksengde, siswa dengan budaya lain, gua dengan Gyoryu. Gyoryu itu berhubungan dengan siswa yang dengan latar budaya yang berbeda, gitu ya artinya. Cham sangat, 행복한 일이다, sangat membahagiakan. Adalah hal yang sangat membahagiakan. Nanen aku kederel 통해 melalui rel 통해 melalui saya, aku melalui mereka, 세상을 보고 melihat dunia, go dan 그들은 mereka, 나를 통해 melalui aku, Hangguk Korea 보기 때문이다, karena melihat Korea melalui saya. Siapa mereka? Jadi aku melihat dunia lewat mereka melihat Korea dari aku gitu. Karena kita belajarnya dari mereka gitu maksudnya ya. Jadi jawabannya ini kita ke na ya. Kalau ra nggak mungkin ya, tiba-tiba karena ya itu nggak bisa ya di dalam. Coba di dalam bahasa Indonesia saja, kita kan tidak pernah bisa gini. Ini kan kata sambung ya, kitemon itu kan karena ya. Kalimatnya tadi kan karena. Kita nggak bisa kayak gini. Karena apa namanya? Ya karena aku suka. Titik ini nggak bisa. Itu kan pasti ada kalimatnya gini. Aku sering pergi ke bioskop karena aku suka nonton film kan kayak gitu ya. Jadi jawaban yang benar ini adalah pilihannya adalah da dulu ya. Da yang mana? Ini. Da berarti kan ini. Hangugoro. Kita ulangin ya. Berhubungan dengan orang dengan latar belakang budaya yang berbeda menggunakan bahasa Korea adalah hal yang sangat membahagiakan. Setelah ada apa? Ga. Ini kan kenapa dapat dari mana? Ini kan hal yang sangat membahagiakan. Terus langsung ga. Kebahagiaan ini kan gitu. Nyambung kan? Nah kalau sudah
Daga berarti jawabannya 1. Karena ini kan dana ya. Jadi daga, nara ya. Kadang-kadang aku merasakan kebahagiaan ini, tapi kadang-kadang aku juga merasa kesulitan. Kemudian, tetapi setiap kali mengajarkan mereka, aku selalu berpikir bahwa aku adalah perwakilan negara. Aku melihat dunia melalui mereka dan mereka melihat Korea dari aku atau melalui aku. Itu untuk soal nomor 14. Sekarang kita melaju ke soal nomor 15. Mana yang 15? Oh, ini. 15. 정부의 pemerintah 건의하다 itu 건의하다 itu suggest, apa bahasa Indonesianya? Suggestion, menyarankan, neong, isi, iselte ketika ada. Jadi ketika ada isi, ketika ada hal yang akan kita sampaikan, yang akan kita sarankan kepada pemerintah, ikut tempat ini, waryong harus kita bisa menggunakan tempat ini. Berarti ga ini udah jelas tidak bisa dipakai ya, makanya di sini memang tidak ada pilihan ga ya, karena dia sudah ada kata tunjuk ikut, itu kan nggak mungkin karena harus ada yang sebelumnya. Tempat ini tuh apaan gitu. Nomor 2. Nah, onelarenen, hari ini, sekarang ini, internet sinmungo, ini nama ya, tanda petik ini sudah nama ya, internet sinmungo, irohan ini yokal을 하고 있다. Yokal itu kan berfungsi begini. Hari ini, sekarang ini, internet sinmungo berperan, berfungsi seperti ini. Nah, irohan seperti ini kan juga tidak bisa mendahului kalimat, betul nggak? Jadi nggak mungkin jawabannya adalah nah. Kemungkinan besar jawabannya ini mesti da. Karena kalau irohan yang begini, itu kan berarti kalimat sebelumnya sudah ada gitu ya. Ini kan tunjuk ini, kata tunjuk ini, irohan. Kata yang mengacu kepada sesuatu yang sebelumnya. Nomor 3. Guagoenen. Dulu, ini mesti yang permulaannya ya. Kalau orang ini kan iroke begini, ini juga kan kata tunjuk, kata acuan yang mengacu kepada sesuatu yang sebelumnya itu disebut. Makanya iroke ini juga nggak bisa dipakai untuk awalan. Maka jawabannya ini mesti guago ini. Jadi jawabannya adalah da dulu ini. Guagoe dulu, sinmungo ini tanda petik ya. Buk itu kayak buk apa ya? Buk gendang. Apa ya, kalau kita misalnya di masjid atau di musola itu kayak beduk gitu ya. Solciheso, memasang, jadi memasang beduk. Kayak gini ya, kita pukul gini, duk itu. Gungmin itu apa? Gungmin rakyat. Senggak, pemikiran, drota, mendengar. Jadi mendengarkan pemikiran rakyat dengan memasang buk. Yang disebut sinmungo. Ini kapan? Dulu, kayak gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin dulu di Korea, mungkin ini cuman mungkin ya. Mungkin dulu memang kalau misalnya kan kalau langsung zaman dulu kan masih kerajaan-kerajaan gitu ya. Kalau misalnya rakyat biasa langsung melapor ke yang raja-rajanya gitu terus ngomong gitu kan nggak boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngomong sesuatu, mungkin dia jadi ada tempat kayak gitu, terus nanti kita mukul buk itu, terus nanti ada yang nemuin jadi kayak perwakilan gitu kan, terus kita bisa ngobrol sama mereka, aku pengen gini-gini menyarankan sesuatu itu ya. Sekarang yang terakhir, iroke begini sih deh. Zaman yang begini. Dalajio tuh meskipun berubah begini, zamannya sekarang ini udah berubah. Kuka, negara, gungin, rakyat, senggak, pemikiran, dereryonen, untuk mendengarkan, noryok, usaha, besok denda, terus. Jadi negara, jadi meskipun zaman sudah berubah, negara terus berusaha untuk mendengarkan pemikiran rakyat.
gitu ya. Jadi jawabannya adalah da dulu ya. Kita mulai dari da. Da berarti dana atau darah ini. Zaman dulu untuk mendengarkan pemikiran rakyat memasang bu yang disebut dengan sinmungo. Bu ya, bu. Kemudian na onelarenen sekarang ini. Nah, sekarang ini ada intonasi mungo yang berfungsi seperti ini. Berfungsi apa? Berfungsi sebagai sinmungo, ya kan? Terus baru di sini kita bisa menggunakan tempat ini ketika ada hal yang akan kita sarankan kepada pemerintah, gitu kan? Ga masuk. Baru terakhir ra kan gitu. Meskipun zaman sudah berubah begini, negara terus berusaha untuk mendengarkan pemikiran rakyat. Itulah dia jawabannya adalah 3 ya. Dana gara. Ya, sampai di sini gimana? Berat juga ya ternyata ya membahas soal nomor 1 sampai nomor 15 sekaligus, tapi nggak apa-apa. Teman-teman gimana untuk yang video berikutnya langsung gini aja ya, tak bablasin gini. Jadi untuk yang ini kan 41, berarti untuk yang video selanjutnya nanti insya Allah secepatnya tak uploadkan yang topik ke-37 nanti soal nomor 1 sampai nomor 15 seperti ini. Demikian, sampai di sini. Jadi kaji kenas minta. Kritik dan sarannya bisa langsung ke komen ya buat teman-teman semua. Nih, annyeong geseyo, sampai ketemu di video yang selanjutnya.